bagaimana mesin cuci bisa membersihkan pakaian. Bagaimana juga image stabilizer yang ada di kamera ataupun gimbal itu bisa menstabilkan videonya. Ataupun wireless charging yang bisa mengecas ponsel tanpa menggunakan kabel. Ini juga gimana caranya S Pen ataupun pensil atau pena ini bisa bekerja di layar ini. Kan ini bukan kertas. Pasti kalian semua bertanya kan, bagaimana cara kerja semua hal yang aku sebutkan tadi. Sebenarnya itu adalah contoh nyata hukum fisika elektromagnetika yang ada di dunia nyata. Sebelum kita lebih jauh, perkenalkan, nama saya Hafiz Fernando dengan RRP 2222-56042 dari program studi Sarjana Penerapan Teknik Telekomunikasi dari kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah elektromagnetika dari dosen pendamping Ibu Oki Puspito Rini STMT. Rahasianya itu sebenarnya itu bukan sihir loh, tapi penerapan nyata dari salah satu hukum fundamental fisika, yaitu induksi elektromagnetik seperti yang aku katakan sebelumnya. Seperti penerapan-penerapan elektromagnetika yang ada di kehidupan sehari-hari, EMR juga memiliki hukum Faraday. Nah, hukum Faraday sendiri ini penerapannya kurang lebih itu digitizer yang ada di bawah layar memancarkan medan magnet yang berubah-ubah. Ketika stylus mendekat, kumparan di dalam stylus menangkap perubahan medan ini dan mengubahnya menjadi energi listrik untuk menghidupkan sirkuit internalnya tanpa baterai. Kurang lebih gampangnya nanti kayak bahasa bayinya, kalian bisa dengerin penjelasan secara awam berikut ini. Sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana cara kerja hukum Faraday. Hans Christian Ørsted mengungkapkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Kita dapat membuat medan magnet dengan cara mengalirkan arus listrik pada kawat yang dililitkan pada sebuah benda ferromagnetis. Sekarang, bisakah kita menciptakan hal yang sebaliknya? Menciptakan arus listrik dari magnet? Ya, arus listrik dapat dibangkitkan dari magnet. Perubahan medan magnet yang mengenai suatu kawat menghantar dapat menghasilkan arus listrik. Hal tersebut pertama kali dibuktikan oleh Michael Faraday melalui sebuah eksperimen sederhana. Ia memasukkan dan mengeluarkan sebatang magnet pada kawat kumparan. Ternyata arus listrik mengalir pada kawat kumparan tersebut. Arus listrik dapat mengalir jika magnet bergerak. Jika magnet diam, maka arus listrik tersebut tidak tercipta. Ternyata arus listrik tercipta jika ada perubahan medan magnet pada kumparan. Arus listrik dapat mengalir jika di ujung-ujung kawat kumparan tersebut terdapat gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik yang berada pada ujung-ujung kumparan tersebut dinamakan gaya gerak listrik induksi. Untuk memahami cara kerjanya, pensil ataupun pena plastik ini yang bahkan nggak ada baterainya sama sekali bisa menggambar di layar, kita harus tahu dulu di balik layar ini itu sebenarnya ada apa sih? Di balik layar ini itu sebenarnya ada sebuah digitizer. Nah, digitizer itu sebenarnya apa? Digitizer sendiri itu sebenarnya dia adalah kumpulan koil-koil tembaga berukuran halus atau kecil yang akhirnya terbentuk atau berbentuk menjadi sebuah grid, yaitu grid X dan Y. Nah, untuk di layar tersebut ada sebuah digitizer. Lalu, untuk di pensilnya sendiri itu ada sebuah 3 bagian, yaitu pressure sensor. Terus di dalamnya sebenarnya itu ada sebuah coil tembaga dan ada tombolnya. Jadi bagaimana cara mereka berdua ini, dua benda ini bisa saling terhubung? Nah, caranya adalah sebenarnya di digitizer ini itu dia itu mengeluarkan sebuah energi elektromagnetik. Nah, seperti yang kita ketahui, coil itu kan bisa menerima ya.
Nah, jadi coil yang ada di pensil ini dia itu menerima input sinyal ataupun energi yang ada di layar digitizer. Lalu bagaimana caranya digitizer tahu kalau misalnya kita sudah mulai menggambar? Jadi di digitizer sendiri mengetahuinya itu karena ya dari pensil ini, seperti yang aku kasih tahu tadi kan, pensil ini kan terdapat 3 bagian di dalamnya. Jadi di dalamnya sendiri ada pressure sensor, ada coil atau coil tembaga, dan ada tombol. Nah, coil tembaga ini sebenarnya tersambung juga dengan pressure sensor. Nah, pressure sensor ini gimana sih cara kerjanya? Jadi pressure sensor ini sebenarnya dia ada kurang lebih itu semacam per. Seperti kita ketahui juga, per itu kan dia akan berubah bentuknya ketika kita berikan suatu tekanan. Nah, tekanan ini pada saat kita taruh di layar itu akan merubah bentuk yang ada di coil, yang akhirnya terciptalah suatu input yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Kan nggak mungkin juga dong caranya itu kita gambar kayak gimana kanan kiri segala macam gitu. Nah, jadi kanan kiri bahkan tebal tipisnya yang ada di coil ini itu bisa diterima ke layar. Itu dapat terjadi karena variasi gaya tekan pada stylus akan mempengaruhi sinyal induksi yang dihasilkan pada coil tersebut. Perubahan ini juga memungkinkan sistem membedakan ketebalan garis secara digital. Jadi tebal tipisnya yang seperti kita ketahui, makanya kita tekan lebih dalam atau kita tekan tipis aja itu kan bisa terpengaruh kan garis tebalnya yang ada di layar seperti pensil konvensional. Itu terjadi karena coilnya ini ada suatu perubahan yang ada karena pressure sensornya. Jadi ini ada gambaran gampangnya ya, contohnya, praktiknya bisa dicoba. Pada saat kita pencet pressure sensor, itu kan dia secara otomatis menerima input tuh. Nah, bisa kita lihat, jadi pada saat kita mencoba pakai tangan, kurang lebih pokoknya masih 5 mili dan tidak perlu sampai disentuh layarnya. Layar itu akan mendeteksi bahwasanya kita itu menyentuh layarnya gitu. Karena emang konsep dari coil yang ada di EMR itu menerima dari tekanan nip yang ada di pressure sensor, bukan dari touchscreen yang ada di layar. Yang sebenarnya S-Pen-nya itu sendiri bagaimana dia tetap berjalan kan, padahal ini kan ada screen guard atau segala macam. Yap. Karena di sini tuh ada sensor tekanan ya. Ini ya sebagai demonstrasi aja. Tekan. Tuh. Can see. Dia bisa gambar tanpa nyentuh. Oh, ini nggak nyentuh sama sekali. Lalu bagaimana cara kerja tombol yang ada di pensil? Nah, tombol yang ada di pensil ini itu sebenarnya kerjanya itu cukup cerdik. Jadi yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya digitizer ini kan dia kan mengeluarkan sebuah sinyal ataupun energi yang akhirnya ditangkap oleh coil yang ada di pensil. Nah, di sini tombol sendiri yang ada di S-Pen ini itu dia caranya adalah ketika pensil ini menerima sinyal ataupun energi yang ada di digitizer secara sementara, ketika kita tekan dia akan mengubah sinyal ataupun energi yang ada lalu dikirim kembali ke digitizer yang akhirnya itu kan
mengubah input yang ada gitu. Jadi kita mau mencet hapus atau apa, itu yang terjadi itu karena hal itu. Penjelasannya yang tadi juga dapat membuktikan bahwasanya adanya hukum Lenz. Nah, hukum Lenz sendiri itu penerapannya kurang lebih seperti yang tadi dijelaskan, tapi kurang lebih saat stylus memancarkan kembali sinyal ke digitizer, prinsip ini itu memastikan sinyal balik tersebut stabil dan dapat dideteksi oleh grid sensor untuk menentukan posisi koordinat X dan Y dengan presisi yang tinggi. Untuk memahami hukum Lenz, perhatikan ilustrasi magnet mendekati kumparan. Ketika magnet mendekati kumparan, magnet akan menghasilkan medan magnet ke arah kanan dan menghasilkan flux magnetik utama ke arah kanan, sehingga kumparan menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan flux magnetik utama ke arah kiri. Jika diilustrasikan ulang seperti gambar ini, kita dapat menentukan arah arus induksi menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan kutub utara dan 4 jari menunjukkan arah arus induksi. Di sini kita lihat bahwa arah kutub utara kumparan adalah ke arah kiri, maka arah arus induksinya dapat kita lihat sesuai dengan ilustrasi ini, ke arah atas, dan jarum galvanometer menyimpang ke arah kanan. Jadi digitizer di bawah layar itu mendeteksi perubahan spesifik pada karakteristik sinyal balik tersebut dan menyebabkannya sebagai perintah klik kanan atau fungsi shortcut lainnya. Terus kan ada baterainya tuh yang baru tuh, Samsung Galaxy Note 9 sampai S24 Ultra. Nah, jadi sebenarnya baterai itu yang ada di Pencil ini sedikit memberitahuan aja ya. Itu hanya sebagai air action aja sebenarnya, atau fitur non gambar, entah itu buat presentasi ataupun gerak-gerak gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan gambar ataupun digitizer yang ada di layar, kurang lebih seperti itu. Jadi wireless stylus ini adalah bukti nyata bagaimana teori elektromagnetika itu menciptakan interaksi manusia dengan perangkat digital yang lebih alami atau menyerupai penggunaan yang ada pada kertas. Mungkin kesannya itu kalau pada saat aku menjelaskan itu sungguh mudah ya, tapi sebenarnya prakteknya itu enggak, karena ya seperti yang aku jelaskan tadi, di digitizer sendiri itu dia terbuat menjadi grade X dan Y. Nah, grade X dan Y ini dan input-input yang ada di pensil ini yang diterima ke digitizer yang berbeda-beda ini yang akhirnya diterjemahkan oleh digitizer. Itu kan ribet ya. Jadi kurang lebih itu sebenarnya ya tidak semudah itu. Teknologi ini juga sangat membantu kita dalam aktivitas kreatif ataupun suatu hal yang lebih penting gitu. Entah itu menggambar, mencoret, editing, ataupun tanda tangan digital yang sekarang ini marak-maraknya. Oke, jadi itu sebagai salah satu bukti nyata penggunaan elektromagnetika yang ada di kehidupan sehari-hari, yang tepatnya ada di S Pen. Sungguh luar biasa sekali apa yang dikembangkan Wacom dan akhirnya dikembangkan kembali oleh Samsung, bisa membuat sebuah teknologi pena yang kurang lebih feel-nya kayak kertas tapi nggak menggunakan daya seperti pensil-pensil digital lainnya yang ada di pasaran. Bisa kita lihat juga ya, pengembangan EMR sendiri ini kurang lebih sekarang semakin jauh. Nah, di sensitivitasnya sendiri, di pressure sensor yang semakin tinggi di 4096 level yang membuatnya itu kalau kita menekan tebal tipisnya itu semakin akurat seperti yang kita inginkan. Terus bisa kita lihat juga resolusi penanya yang mencapai 2540 dpi. Fungsinya buat apa? Jadi sebenarnya itu pada saat kita
menulis yang apa yang kita tulis di atas kertas itu sebenarnya ada sedikit meleset dari instruksi yang diterima, tidak seperti pensil yang benar-benar akurat di atasnya. Nah, semakin tinggi yang didapat nilainya, jadi semakin kecil juga meleset yang ada. Terus kemiringannya juga bisa lebih tinggi, hingga 60 derajat. Yang ada di online misalnya itu, yang ada yang pakai Bluetooth, bahkan ada yang enggak. Nah, kalau yang di online itu ada yang bahkan nggak pakai Bluetooth, itu hitungannya sebenarnya itu kayak karet aja gitu, karena karet jadi dia bisa mendeteksi layarnya. Ya, berbeda dengan yang ada di teknologi MR pada S Pen. Makanya juga kalau kita gambar menggunakan yang benar-benar proper ini, kayak EMR ini ataupun Wacom, pada saat kita menggambar, berbeda dengan yang tadi aku katakan pensil-pensil lain, karena ini dia fokusnya pensil ini menerima sinyal yang ada dari digitizer, makanya kita kalau misalnya gambar mau ada tangan kita di layarnya, nggak akan terjadi sebuah input coret-coretan yang dihasilkan oleh tangan, karena pada saat kita menggambar, layar itu fokus ataupun digitizer-nya itu fokus dari koil yang ada di S Pen ini sebagai input. Jadi kurang lebih itu aja penjelasan dari saya. Sekian. Terima kasih untuk Ibu Oki juga atas bimbingannya, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Hafiz Fernando, sampai jumpa.